kasih, Shalom. Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara online. Bila mana Bapak dan Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat di setiap hari kerja atau jam kerja yang tertera di Warta Jemaat Online. Selamat beribadah, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Liat Sihotang. Jemaat, mari berdiri. Kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan sebagai nas pembimbing di dalam ibadah saat ini menyatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan segala sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, dalam persekutuan ibadah ini, kami mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Kami lebih sering tidak setia dan memilih menjauh daripada Tuhan. Ketika kami ada di dalam masalah, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang asalnya daripadamu. Serta bahurilah hidup kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu. Sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan berita tersebut tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan menyatakan demikian, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Tuhan, mari bersama kita berdiri, mendengarkan dan mengikuti perintah hidup baru yang tertulis di dalam Yakobus pasal pertama, ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Pada saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan hidup, dan terlebih kami masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul di satu tempat yang sama, namun kami berada di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat kami juga masing-masing. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tolong kami Tuhan dalam kami berusaha untuk memahami, menghayati, supaya Roh Kudus-Mu ada pada kami, mengajari, menuntun kami, terlebih menumbuhkan kepada kami kerinduan untuk melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah Allah, layakanlah kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, bumi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu,
dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi waktu ada di dalam perenungan firman Tuhan. Dan di dalamnya kita percaya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih di tempat kita saat ini masing-masing, dan memberikan kita kebaikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ada persekutuan jemaat, mereka melakukan peribadatan, mereka melakukan segala aktivitas, mereka melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani, dan mereka rajin di dalam melakukan perkumpulan-perkumpulan. Apa yang terbesit di benak kita? Bisa saja kemudian kita mengatakan, oh, itu persekutuan yang indah, itu persekutuan yang rajin, oh itu persekutuan yang mengalami pertumbuhan iman. Tetapi kalau kita lihat ke dalamnya, apakah pertumbuhan iman itu betul-betul terjadi? Artinya apa? Artinya lewat pembacaan kita saat ini, kita mau diajak oleh Paulus untuk melihat bahwa apa yang terjadi di Korintus ini bukan sesuatu yang cukup menyenangkan bagi dia. Ya, memang mereka melakukan segala aktivitas. Mereka jemaat besar, mereka jemaat yang ada di tengah kota yang begitu besar. Tetapi Paulus tidak cuma melihat dari luar. Paulus menelisik ke dalam. Paulus melihat di dalam persekutuan itu ada penyakit. Di dalam persekutuan itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, bahkan yang terjadi bukan untuk menyenangkan Tuhan. Yang kita baca pada hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. Maksud saya, ini mau menyatakan bagaimana Paulus melihat segala kegiatan mereka, bahkan sampai detil dikatakan tentang perjamuan-perjamuan yang mereka lakukan. Dalam hal ini Paulus bilang pada ayat 17, aku tidak memuji kamu. Paulus melihat ada kejanggalan. Paulus melihat ada ketidakberesan di sini. Itulah sebabnya Paulus menegur. Dan kalau kita baca selanjutnya dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-34, di sini mau menjelaskan ternyata perubahan yang dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus adalah tidak lagi mereka mencerminkan perjamuan yang Tuhan arahkan, perjamuan yang Tuhan inginkan, perjamuan yang mengenang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan.
Justru yang terjadi, perjamuan itu menjadi ajang untuk orang saling menunjukkan kehebatan. Ajang untuk mereka saling menunjukkan egois mereka. Ajang untuk mereka menunjukkan, saya punya, kamu enggak punya. Karena saya punya, kamu minggir. Karena kamu tidak punya. Disinilah penyakit yang dilihat oleh Paulus. Dan kondisi ini membuat Paulus mengatakan hal seperti ini bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa perhatikan dari pembacaan kita tadi bahwa di ayat yang ke-19 mengatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apa maksud Paulus di sini? Apa yang Paulus inginkan dipahami oleh orang-orang Korintus? Kok perpecahan memang harus ada? Ibu bapak, saudara, ini yang dibilang dengan seleksi alam. Ini yang dimaksudkan dengan ketika orang sudah memulai segala sesuatu, lalu waktu berjalan, waktu pula lah yang akan menentukan hati orang masing-masing. Dan ketika di situ ada perbedaan pendapat, di situ ada perbedaan keinginan, ada perbedaan pandangan. Bisa dilihat, ada orang yang tulus, ada orang yang betul-betul mau menyerahkan diri, memberi diri kepada Sang Kristus. Tetapi memang ada orang-orang juga yang ingin mencari nama, orang yang ingin dipandang. Ya, kalau biasa disebut oleh orang-orang dari timur sana, orang-orang yang makan puji, ingin dilihat sebagai orang lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, jemaat terkasih, hari ini kita diingatkan kembali oleh Paulus tentang peribadatan, tentang bagaimana harusnya kita melakukan peribadatan itu secara bersama, dan di dalamnya harus ada motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dari pembacaan kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama adalah kita dituntut oleh Tuhan, ditantang oleh Tuhan untuk mau konsisten, tetap konsisten di dalam perjalanan pelayanan, di dalam perjalanan persekutuan, di dalam perjalanan kesaksian kita, sebagaimana yang ditentukan oleh gereja dalam panggilannya, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kita diajak ibu bapak untuk melihat kembali diri kita. Kita diajak untuk menelisik kembali, menilik kembali, menyelidiki kembali. Di tengah persekutuan yang sedang berjalan, apakah hati kita tetap sama? Apakah hati kita tetap tertuju kepada fokus yang utama? Dan tentu di dalam pelayanan, di dalam persekutuan dan kesaksian, fokus utamanya itu bukan manusia, tetapi Sang Kristus. Allah sendiri, Sang Kepala Gereja yang memiliki gereja Tuhan dan memiliki kehidupan kita. Apakah kita fokus kepada Tuhan di dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang Tuhan percayakan? Atau seringkali kemudian waktu yang berbicara dan kita lupa diri. Kita lupa diri, akhirnya Sang Kristus disingkirkan, lalu kita mulai makan puji. Kita mulai merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita mulai merasa, oh, saya rajin, saya saleh, saya beriman, saya punya. Akhirnya orang lain dianggap lebih rendah dari dirinya. Ini yang terjadi ibu bapak saudara di tengah perjamuan-perjamuan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Mereka lupa bahwa awal dari persekutuan itu
adalah Sang Kristus. Persekutuan itu ada hanya karena Kristus. Persekutuan itu ada hanya untuk Kristus, bukan untuk manusia. Manusia ini cuma alat. Dan dalam konteks sekarang, baik pendeta, diaken, penatua, semua unit misioner, pelkat-pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, semuanya itu alat Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak menyatakan diri, mengatakan diri, menegaskan, oh aku lebih penting daripada orang lain. Prinsip ini yang Paulus mau tanamkan kepada jemaat di Korintus. Karena kesatuan tubuh Kristus itulah lebih utama di dalam persekutuan. Dan tentu di dalam kesatuan itu Tuhan mau, sekalipun ada perbedaan pendapat, sekalipun ada perpecahan, sekalipun ada ketidaksamaan langkah, disitulah Tuhan mau kita tetap menatap kembali kepadanya, kepada Sang Kristus yang mengizinkan persekutuan kita ada. Yang kedua, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Kristus, adalah kita diajar untuk bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kasus yang terjadi di Korintus adalah kasus ketika mereka melakukan perjamuan makan dan minum, akhirnya melenceng. Mereka mencari untuk mengenyangkan diri, mereka mencari untuk memuaskan dahaga mereka, dan bisa saja karena mereka juga menggunakan anggur yang mengandung alkohol, mereka memuaskan hasrat mereka untuk meminum minuman yang beralkohol. Artinya sudah tidak sesuai dengan tujuan utama yang Tuhan sampaikan. Fokusnya kepada diri sendiri. Ibu bapak saudara, mari kita pahami bahwa perjamuan yang kita lakukan, seperti kalau kita berada di gereja atau kita melakukan perjamuan kudus, itu kita tidak boleh terfokus kepada yang jasmani, tetapi kepada yang rohani. Tetapi hal ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kondisi sekarang juga, di tengah kondisi yang kita ada dalam keadaan pandemi ini, kondisi kita sedang melakukan proses mitigasi dari penularan virus COVID-19 ini. Kita diingatkan juga bahwa ayo kita bukan sekadar memikirkan diri sendiri. Sekarang ini seluruh dunia mengalami penyakit ini. Seluruh dunia mengalami dampak dari sakit ini. Semua sektor, semua bidang kena dampaknya. Artinya apa? Ini mau bicara sekarang bukan tentang saya, bukan tentang kita secara pribadi, tapi bicara tentang kita secara keseluruhan. Apakah kita juga memperhatikan orang lain? Apakah kita juga mau peduli terhadap mereka yang terkena dampak luar biasa dari virus ini? Apakah kita mau mengambil bagian untuk juga menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita, baik warga jemaat kita, khususnya Sebaut Bogor, maupun orang-orang sekitar kita yang Tuhan tempatkan berada sekitar kita. Apakah kita mau juga melihat mereka yang sedang mengalami kelaparan, kekurangan, kehausan, mereka yang mengalami berbagai penderitaan karena kasus virus ini. Artinya apa? Lewat pembahasan atau pembacaan kita hari ini, Paulus juga mau menunjukkan rasa kemanusiaan kita kepada yang lain. Kalau kita perhatikan ibu bapak saudara, ketika Yesus mengatakan kepada para murid, kalian tuh juga harus melayani saya. Kalian juga memberikan apa yang terbaik. Dan kemudian murid bertanya, kapan? Ya, ketika kalian
memberikan pelayanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Alkitab memakai bahasa ketika kalian melayani mereka yang paling hina ini. Artinya, kalau kita lihat dari Matius pasal 25 ayat 45, kita mau diajak, mereka-mereka juga adalah orang-orang yang Tuhan perhatikan. Dan ketika kita menolong mereka, kita sedang melakukan pelayanan kasih juga kepada Sang Kristus. Mari kita lakukan hal tersebut. Kecil sekalipun kita lakukan dengan penuh cinta kasih. Dan landasannya adalah kemanusiaan kita. Karena bukan cuma kita yang menderita, banyak orang juga yang menderita. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara yang sama-sama mau kita pahami adalah di dalam berbagai kegiatan, persekutuan, dan juga pelayanan, kita diajak untuk menjadi orang yang paling rendah. Dan itulah sebabnya Yesus juga mengatakan, ketika kamu mau menjadi orang yang paling mulia, engkau harus menjadi orang yang paling rendah. Merendahkan diri bicara tentang penyangkalan diri. Merendahkan hati bicara penyangkalan yang Tuhan juga inginkan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Dan disitulah kita menjadi anak-anak yang Tuhan berkenan kepada kita. Jangan jadi orang egois. Kasus keegoisan ini juga terjadi di jemaat Korintus. Ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan bantuan, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, ingat, kita sedang memberikannya kepada Yesus. Kita sedang melakukannya untuk Yesus, bukan untuk diri kita. Oleh karena itu, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, berarti kita mau bilang kita lebih baik daripada Sang Kristus. Mari Ibu Bapak, tetaplah sangkal diri kita. Tetaplah kita memelihara persekutuan kita sekalipun kita sekarang lakukan secara online. Mari kita saling mendoakan. Mari kita mengambil bagian di dalam melakukan segala kebaikan untuk sesama kita. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita di tengah kondisi pandemi ini. Kita semakin diajak merenung tentang kehidupan kita, kehidupan orang lain, kehidupan bersama. Tetap di rumah, tetap biasakan kehidupan yang bersih, dan tentu tetap optimis karena Tuhan beserta kita. Amin.
Mari bersama kita berdiri, mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita satu hati naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, di hari Minggu saat ini kami masih boleh sama-sama melakukan ibadah, melakukan persekutuan kami, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Tuhan tolong kami, ajari kami Tuhan, di tengah keterbatasan kami, ketika firman-Mu disampaikan, kami juga mau belajar tentang kebaikan yang Tuhan mau berikan kepada kami. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang bersih, berikan kami komitmen yang teguh, supaya kami di tengah persekutuan, di tengah pelayanan dan kesaksian, kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk nama kami, bukan untuk hormat dan pujian kepada kami, tetapi semata-mata hanya untuk Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami semakin menyangkal diri, melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, dan hati kami semakin tergerak melalui apa yang dilakukan, baik gereja, baik lingkungan sekitar kami, untuk menolong mereka-mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, khususnya yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terbaik bagi Tuhan. Dalam kesempatan ini kami bersehati berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, dari sektor pelayanan 1 hingga 31, jemaat-Mu di Sebot Bogor, kami menyerahkan kepadamu Tuhan kesehatan mereka. Berikan kesembuhan, berikan kepulihan, berikan pengharapan kepada mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini menjadi korban dari penularan virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga beserta mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan, berikan juga pengharapan kesembuhan. Terlebih juga Tuhan bersama keluarga mereka yang juga turut menopang untuk proses kesembuhan saudara-saudara kami. Bapa, Engkau juga berkati untuk semua tenaga medis, semua dokter perawat, semua karyawan rumah sakit yang saat ini juga sedang berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini. Engkau juga jaga kesehatan mereka, jaga semangat mereka, teguhkan terus iman mereka, dan biarlah mereka juga sadar, mereka boleh pahami apa yang mereka lakukan ini juga semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berduka, Tuhan juga berkati masing-masing saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong hiburkan mereka
dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan beserta dengan pribadi kami masing-masing, beserta dengan keluarga kami. Tuhan ada di tengah segala pergumulan kami. Terlebih Tuhan, saat ini semua kami mengalami dampak ekonomi dari virus COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan kami percaya apapun yang kami alami, di dalamnya selalu ada pertolongan Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami terus memandang kepada Tuhan. Dan dengan pikiran yang optimis, yang bersih, yang sehat, kami boleh berusaha sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami di tengah kondisi saat ini menjadi orang yang tahan uji, orang yang boleh menunjukkan kualitas iman kami, bahwa iman kami adalah iman yang teruji di tengah kondisi saat ini. Kami mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Berkati Tuhan yang sedang bergumul di tengah kondisi pandemi sekarang. Engkau juga Tuhan beserta dengan gerejamu di tempat ini, Sebaot Bogor. Kami menyerahkan para pendeta yang ada di jemaatmu ini. Bapak Pendeta Omik di dalam pelayanan dan keluarga, begitu juga Ibu Pendeta Francisca dalam pelayanan keluarga. Terlebih Ibu Pendeta Francisca di tengah kondisinya saat ini, Tuhan juga boleh menghadirkan kesembuhan, kepulihan kepadanya. Bersama dengan pendeta-pendeta emeritus yang lain yang boleh ada, Tuhan tempatkan juga bersama-sama dalam pelayanan di jemaatmu ini. Kami berdoa bagi para diaken, bagi para penatua, semua unit misioner, pelkat-pelkat, komisi, panitia, tim kerja, bahkan kami mau menyerahkan juga karyawan kantor, koster, dan mereka yang menjaga keamanan. Kiranya Tuhan Engkau ada bersama pelayanan mereka, bersama keluarga mereka. Engkau hadir di tengah pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden bersama jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan bersama dengan mereka memberikan hikmat, terlebih ketika berjuang untuk menghadapi dampak dari virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga bersama dengan kami sebagai warga masyarakat, sehingga kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan damai sejahtera di tengah kehidupan bermasyarakat sekitar kami. Kami menyerahkan sepekan ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami juga boleh melakukan yang terbaik di tengah aktivitas di rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap produktif, kami tetap boleh melakukan segala pekerjaan kami, segala tugas studi kami, dan segala apa yang Tuhan percayakan. Inilah doa kami Tuhan, sangat jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau sempurnakan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalamnya, bukan kehendak kami. Berkati mereka yang mengasihi kami ya Bapa. Berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kala yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus dapat diikuti secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 di rumah atau kediaman jemaat masing-masing. 2. Tim Crisis Center Sebaot telah menyalurkan sembako tahap ketiga sebanyak 175 paket kepada warga jemaat yang membutuhkan di saat situasi yang kurang baik di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan bantuan, baik berupa barang maupun uang, melalui Crisis Center, Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pemberian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. 3. Berita orang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan bagi jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dibaca melalui Warta Jemaat online. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah Bapak Ibu setorkan atau transfer ke rekening Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Laporan mengenai keuangan selengkapnya
dapat dibaca melalui Warta Jemaat Keuangan yang disampaikan secara online. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah jemaat berikan. Demikian Warta Baca Minggu ini. Warta Jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru, tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang bersama kita renungkan boleh menjadi bagian yang menguatkan dan menghidupi kehidupan kita. Kita tetap mengikuti arahan dan aturan pemerintah dan juga tetap melakukan pola hidup bersih. Tuhan beserta kita apapun yang kita alami. Mari bersama kita berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 271. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat berusak pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak selu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi
Cinta